teman-teman yang belum masuk ya, ini kesempatan ya. Kalau memang mau trading jangka pendek boleh saja ya. Ya, baik, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi teman-teman yang memang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Ini untuk saham-saham yang memang bisa dipantau dalam minggu depan ya. Yang pertama adalah Astra International. Nah, ini melanjutkan ya. Untuk big bank seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, dan Bovin maupun Telkom itu ada di video sebelumnya. Nah, saya bahas lanjutannya yaitu di sini dimulai dari saham ASII atau Astra International. Nah, teman-teman, kalau terlihat di sini Astra International perdagangan terakhir dia minus 0,8%, ditutup di area 6.125. Nah, ini gimana nih? Apakah memang masih bisa untuk lanjut naik atau tidak? Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau teman-teman lihat juga untuk Astra International ini kan memang dia investasi di Gotoh dan memang masih rugi ya. Tapi apakah sudah dijual atau belum? Ya, saya juga belum tahu ya. Intinya adalah beritanya masih ada investasi di Gotoh juga. Nah, sekedar informasi ya, untuk Astra International ini punya fundamental yang cukup bagus ya. Ini dari secara valuasi juga masih cukup oke ya, masih murah. Jadi kesempatan nih bagi teman-teman yang memang ingin melakukan aksi cicil beli ya, ini boleh saja ya. Nah, yang pertama ya, di area resisten dan di area supportnya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah kalau mau beli ya di area 6025 ya, sampai di area sini di area 6200-an ini teman-teman masih boleh buy ya, masih boleh buy. Jadi kesempatan sebenarnya kalau memang mau cicil buy on weakness di area sini. Tapi ada support berikutnya sebenarnya. Support berikutnya di area 5825. Pertanyaannya apakah sampai ke area sini ya? Kalau memang dia jatuh ya, ini di area sini kembali ya, ini cakep ya. Jadi teman-teman bisa masuk. Jadi strateginya ada dua ya. Yang pertama teman-teman cicil beli di area sini ya, di area 6025 sampai 6200 ya. Kemudian kalau dia turun di 5825 teman-teman bisa cicil beli lagi. Jadi jangan all in strateginya ya. Nah, untuk level resistennya jangka pendek ada di mana? Jangka pendek untuk saham ASII di area sini di area 6350. Sebelum dia bisa lanjut naik, dia harus melewati beberapa level resisten terlebih dahulu di area 6254, kemudian sampai ke 6350. Nah, ini untuk Astra International sendiri dalam jangka pendek dia akan menguji area refer support di area 6225 sampai 6200 di area sini. Nah, ini masih sideways atau tergolong sideways jangka pendek saja ya. Ini nggak kemana-mana sebenarnya. Kenapa? Dia memang masih di area sini terus. Dari volume juga hari ini sudah mulai mengecil ya. Untuk RSI memang masih di area 40-an. Ini belum terlalu agresif ya, belum terlalu agresif untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari tren ya, dari tren dia memang masih mengarah ke area bawah. Tapi intinya ini masih menarik ya, secara fundamental juga masih cukup oke juga. Nah, ini untuk saham Astra International. Berikutnya kita akan bahas yaitu dari saham Pegas. Nah, hari ini Pegas minus 0,5%. Nah, ini boleh dipantau sebenarnya karena apa? Ini sudah lanjut info sebelumnya juga ya. Karena apa? Pegas ini di area 1000 apa ya, di area mana nih, 1890 ini ditutupnya dan minus 0,5% hari ini. Nah, supportnya di mana? Supportnya saham Pegas ini ada di area 1860 sampai 1840 ya. Di area 1860 sampai 1840 silakan teman-teman catat. Dan juga ya di sini kan ada support trendline-nya juga nih di area sini. Jadi ini masih teman-teman yang memang mau hold ya, misalkan punya modal bawah di area sini sekitar 1700-an, ini boleh di hold, nggak boleh ya selama dia nggak turun dari 1860. Nah, resistennya ada di mana? Level resistennya ada di 1940 sampai di area 1990. Nah, pertanyaannya nyampe nggak nih di area sini? Apakah bisa dijebol atau enggak? Karena apa? Di sini sudah diuji ya, 2 kali sudah diuji. Apakah akan diuji lagi di area 1990 dan dia breakout atau tidak? Nah, ini kembali lagi
tinggi nanti kalau dia breakout, ya ini lebih kencang larinya. Tapi kalau sandalnya gagal breakout, ya ini wajar saja kalau ada koreksian kembali. Nah, intinya dalam jangka pendek terlebih dahulu ini masih buat tradingan. Dan RSI-nya juga di sini sama halnya, dia masih cakep ya, dia masih strong juga naik ke atas meskipun belum terlalu kencang larinya ya. Ini untuk bulan Desember atau minggu depan ya, ini boleh dipantau kembali. Nah, intinya di area 1860 ya, ini masih di atas di sini, masih boleh di hold. Dan teman-teman yang belum masuk ya, ini kesempatan ya, kalau memang mau trading jangka pendek boleh saja ya. Ini untuk saham Pegas ya. Nah, kita lihat saham lainnya yang memang mungkin teman-teman juga perlu cermati juga, yaitu ada saham ICBP. ICBP ini tinggal hold sebenarnya, karena apa? Ini sudah naik ya, sudah naik beberapa kali. Dan kita lihat di sini secara fundamental juga kemarin rilis laporan keuangannya ini dia cukup bagus juga ya secara kinerjanya. Dan kita lihat di sini untuk ICBP resistennya sampai mana? Resistennya sampai di 10.225 sampai di 10.600. Nah, ini tinggal hold saja teman-teman ya. Sebenarnya ICBP kan sudah diinformasikan ya, ini jauh-jauh hari ya. Kalau teman-teman lihat ini, saya sudah remind lagi ya hari ini ICBP. Nah, ini ICBP Kompas info sebelumnya ini masih boleh di hold. Nah, ini di atas 9725 ini cukup potensial buy area 97.900 ya. Ini BOB 9.900, potensi reverse ya ini sama ya di area sini. Jadi ini strateginya masih sama ya, sesuaikan dengan informasi juga. Jadi teman-teman yang memang mau mendapatkan informasi untuk saham potensial ya, tinggal gabung saja di grup Telegram ya. Nah, ini untuk saham ICBP ya. Untuk berikutnya kita lihat dari sisi RSI-nya di sini ICBP dia 68, artinya ini masih cukup oke, bisa melanjutkan kenaikan. Volumenya juga ini memang hari ini volumenya mengecil ya. Ini volume naik ya, volume mengecil, candlenya naik, dan ini waspada akan profit taking, wajar saja ya. Yang penting ini catat ya, selama dia masih berada di area 9.900 masih cukup oke juga. Nah, ini untuk saham ICBP. Berikutnya ada saham INDF atau Indofood. Nah, Indofood kita lihat di sini dia cakep juga ya, dia breakout dari 6.550 dan hari ini melanjutkan kenaikan. Nah, untuk refer supportnya teman-teman gunakan 6550 ya, jangka pendek. Dia potensinya kemana? Potensi level resisten selanjutnya itu ada di area 7.000-an ya, 7.000 ya, sekitar area sini 705 sampai 7.000 sampai 7.225 di area sini. Bisa nggak sampai ke atas lagi? Potensinya ada nggak? Ada aja, tapi yang penting ini ada koreksian secara normal, pasti ada. Nanti ada sini juga nih, ada gap yang memang harus ditutup ya terlebih dahulu di area sini. Jadi teman-teman waspadai, kalau dia sudah tutup gap di area sini, kalau ada koreksian ya wajar-wajar saja ya. Ini untuk saham Indofood. Volume juga hari ini cukup oke juga, mentereng juga nih hari ini ya. Dan untuk Bandarik juga di sini masih cukup oke, dia masih masuk ya. Ini untuk saham Indofood ya. Kemudian teman-teman juga perlu cermati ya, itu ada saham lainnya ya. Ini ada saham INKP ya. INKP juga ini cukup oke sebenarnya, karena apa? Ini masih di atas MA20-nya. Nah, ini sudah diinformasikan juga ya INKP terus di grup, dan ini masih hold. Kita hold ya. Ini masih strong ya, sebenarnya masih untuk potensi sampai akhir tahun ya, sampai akhir tahun ini boleh-boleh saja ya. Ini untuk saham INKP. Nah, kita lihat di sini ya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 9.760 ya, 65 di area sini di MA20 sampai di 9.500. Selama dia bertahan dari area sini, ini masih boleh di hold ya. Potensi level resistnya ada di mana? Potensi level resist teman-teman catat ya. Ini di area 10.350 sampai di 10.850. Bahkan kalau dia kuat ke 11 ribuan ya, ini dalam jangka menengah tentunya. Kan apa? Ini kan sahamnya juga sangat volatile juga ya. Ini untuk saham INKP. Jadi silakan yang belum punya boleh nih untuk dicermati juga ya. Ini untuk dipantau selama dia masih bertahan di area MA20 sampai di 9.500-an. Ini teman-teman masih boleh masuk juga, ini masih ya. Untuk
INKP sendiri di sini dari RSI-nya juga dia 56. Artinya ini masih cukup oke untuk bisa lanjut naik. Dan untuk dari Bandar Week juga di sini ada volume transaksinya. Nah, ini untuk saham INKP. Support dan level resistennya silakan dicatat, jangan lupa ya teman-teman. Berikutnya ya, yang lainnya itu ada saham ESA. ESA memang hari ini minus 4,2%, tapi ini sebenarnya bisa dicermati juga ya. Kita lihat di sini dalam jangka pendek untuk supportnya ada di mana? Supportnya jangka pendek ya. Ini kita ambil saja di area 970 ya. Ini saya delete terlebih dahulu. 970 di area support. Jadi ini sebenarnya akan potensi melemah ini ada. Yang penting dia tidak turun di 970. Nah, untuk level resistennya ini ada di mana? Ini ada di area 1155 dan sampai di area 1230-an. Nah, selama dia memang masih berada di area sini ya, ini boleh dipantau. Tapi ini misalkan esok hari ada bertahan ya, ini boleh ya, ini teman-teman bisa lirik kembali. Namun ini sebenarnya masih dalam setway ya, setway-nya di area sini, dia enggak kemana-mana dan RSI-nya juga di 47 ya, volumenya juga belum terlalu belum terlalu tinggi juga ya, tapi ini bisa dipantau untuk tradingan jangka pendek saja, ini boleh-boleh saja ya. Untuk ESA seperti ini analisanya ya.